Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim, amma ba'du. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illa al-muttaqin. Artinya, teman-teman akrab pada hari itu, al-akhillau, teman-teman akrab pada hari itu, ba'duhum li ba'din aduwwun, akan menjadi musuh, bagi yang lain, akan menjadi musuh bagi yang lain, illal muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa, Al-Quran surat Az-Zukhruf ayat 67. Ya, dengarkan ya, bahwasanya mencari teman yang baik itu susah, tapi meninggalkannya itu mudah. Itu kaidah di luar. Maka tugas kita adalah mencari teman-teman yang baik, teman-teman yang takwa, dan mempertahankannya sampai kita mati. Di antara kita mondok pesantren ya begitu. Hikmah dari sekian banyak hikmahnya adalah berusaha menjadikan diri kita ini orang-orang yang takwa, menjadikan diri kita itu orang-orang yang baik, yang takwa, terus menjadi teman yang baik. Oh, kalau teman kita duluan baik, duluan takwa, ya cepat-cepat berteman dengan dia. Kita belum, dia sudah duluan tahajudnya, kita masih males. Dia sudah duluan zikirnya, kita masih mikir. Dia sudah sampai, kita masih berjalan dalam hal ilmu. Teman-teman yang duluan takwanya, duluan ilmunya, duluan ibadahnya itu jadikan, cepat-cepat jadikan teman. Ngerti itu? Musuh kita tuh cukup setan dan nafsu, tidak usah tambah-tambah. Itu pun dua perkara sulit mengalahkannya. Selain itu nggak ada musuh. Kalau ingin jadi yang kita benci, yang ingin kita lawan, dua saja. Siapa? Setan sama nafsu. Adapun teman, adapun manusia, sejahat apapun hakikatnya dia baik. Yang bikin dia buruk nah setan sama nafsu. Kalau kita sudah punya dua musuh yang besar, nafsu selalu bersama kita sampai mati, setan tidak bakal mati sampai hari kiamat walaupun dia kalah. Berarti kan musuh besar, musuh abadi. Lu kok tambah lagi? Tambahlah, tidak usah rugi. Orang kalau musuhnya banyak, kalahlah dia. Maksudnya bersama teman. Jadi di antara akhlak para sahabat yang Nabi ajarkan tuh Mbak, itu tiap hari mereka kepada yang lebih muda tambah sayang, kepada yang lebih tua tambah hormat. Begitu juga kehidupan keluarga para sahabat Nabi. Ingat ya, walaupun dahulu Mbak mungkin tidak semakmur sekarang, makanan, minuman, dulu makanan terbatas, jenisnya terbatas, nyarinya susah. Kalau sekarang makanan macam-macam, dapatkannya mudah. Kayaknya dulu secara ekonomi mungkin susah, tapi secara kasih sayang dan hormat sampai ke puncaknya. Itu zaman keemasan. Mereka lapar tapi tidak saling menzolimi. Mereka lapar tapi tidak saling menjahati.
Bahkan ada yang berlebih hartanya. Abdurrahman bin Auf tidak timbul sombong sama sekali. Subhanallah. Yang miskin tidak jahat dengan mencuri, mencopet, merampok. Yang kaya pun rendah dirinya sampai tinggi gitu, Pak. Harus kayanya kan, kalau makin kaya tuh makin tinggi hatinya. Ini tidak, makin kaya makin rendah hatinya. Wah, itu luar biasa, pantas kalau surga itu merindukan mereka. Pantas surga itu manggil mereka sebelum mereka berangkat ke sana. Dalam riwayat seakan-akan surga itu memesan mereka. Ya Rasul, sampaikan kepada mereka, sahabat-sahabatmu, kami itu surga menunggu-nunggu mereka. Abu Bakar Siddiq 8 pintu surga menunggunya, terserah dia masuk yang mana. Padahal kata ulama, sikok pintu cukup masuk ke surga. Kenapa 8-8-nya dibuka? Takriman lahum, sangat memuliakan mereka. Kayak kalian ada tamu datang, dia bingung lewat pintu mana, terserah bapak, pintu depan boleh, kanan boleh, kiri boleh. Kata-kata itu kata-kata memuliakan, paham? Tapi kalau kita masuk dari sini, di sebelah kanan, maaf pak, bapak lewat depan sana aja pak. Pak lewat depan, kata yang depan, pak lewat sebelah kiri saja. Itu kurang memuliakan. Masuknya milih, tunggu diatur. Kalau sahabat Saudara Abu Bakar diantaranya itu masuk surga, terserah dia, semua surga terbuka otomatis. Takriman lahu, sangat memuliakan mereka. Ngerti itu Pak? Dan pintu neraka tidak mau memanggil mereka. Jangan dekat-dekat dengan kami, jangan dekat-dekat dengan kami. Karena dalam cerita ulama, kalau sahabat tuh dekat ke neraka, nerakanya kena marah oleh Allah Ta'ala. Jangan susahkan hamba-hambaku yang sudah susah dulu beribadah kepadaku. Jangan buat mereka sedih, jangan buat mereka panas. Kalau mereka mendekat ke surga, ke neraka, nerakanya kena marah. Kenapa? Kenapa? Begitu sayangnya Allah kepada sahabat-sahabat Nabi yang dia sudah pol-polan, sudah full dalam iman, sudah full dalam amal, sudah full dalam dakwah, full dalam akhlak. Wah, subhanallah, menghormatinya. Kepada musuh saja sayangnya minta ampun, apalagi kepada keluarga, apalagi kepada teman. Nah, itu kita mondok itu belajar itu, mengetahui hal itu, lalu mengapain? Mendapatkannya. Tolong diolah hatinya. Ada orang soleh mengatakan, kalau ada orang jahat melempari rumah kalian, orang jahat sikok, malam-malam dia ambil sesuatu lalu rumah kalian terbakar, ada percikan api, maka di situ ada dua yang kalian musuh, ada api, ada orang yang melempar, betul? Terus kita ngapain? Tugas kita ngapain? Memadamkan api atau ngejar yang melempar? Hah? Madamkan api lah. Ya paham betul? Kalau kita ngejar yang melempar, walaupun dia dapat, rumah kita angus, rumah kita angus. Jangan yang melempar, biarkan dulu, biarkan, tapi fokus padamkan api. Paham? Ada yang mengejek, ada yang menghina, ada yang meremehkan, pandang sebelah mata misalnya, itu seperti lemparan api. Tugas kita apa? Olah hati kita. Olah hati kita, bagaimana ejekan itu ataupun marahan itu, cuekan itu diolah oleh hati kita, jangan menjadi bola api. Nanti kalau terbakar sendiri, susah sendiri. Padamkan ejekan itu. Paham? Paham kira-kira itu Mbak? Gimana caranya? Loh, kita kan ada Allah, kita kan ada sholat, kita kan ada wudhu, kita kan ada zikir, kita kan ada doa. Ambil wudhu, seperti ketika istri Nabi ada yang meninggal, Ibnu Abbas dalam perjalanan, maka beliau mendengar salah satu istri Nabi meninggal dunia. Apa yang mereka itu kan sakit, sedih, ya kan? Orang yang terbaik,
meninggal dunia. Gimana istrinya kan? Karena semua istri Nabi itu adalah jatuhnya seperti ibu-ibu kandung kita. Paham? Maka setelah Nabi meninggal, istri Nabi tidak boleh dinikah karena statusnya menjadi ibu-ibu semua orang beriman sampai hari kiamat, sampai hari orang yang ibunya meninggal, berarti kan hatinya sedih. Gimana menyikapinya? Ngapain coba? Tuh, beliau mengajarkan bahwasanya turun dari kudanya, ambil air wudhu, lalu sholat hajat 2 rakaat, selesai mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Aku sudah mengerjakan apa yang Allah perintahkan. Kalau ada musibah, maka wasta'inu bisabri wassalah, minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan sholat. Paham tuh? Prakteknya itu apa? Turun daripada kuda itu, ambil air wudhu, sholat hajat, lalu baca innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, dengarkan, kalau kita tuh sudah mengerjakan perintah Allah, Allah akan mengerjakan apa maunya kita. Hati yang sedih akan diobati oleh Allah, hati yang kecewa akan diobati oleh Allah, hati yang merana bingung akan diobati oleh Allah. Kalau Allah sudah mengobati, tidak ada lagi penyakit yang akan datang. Ngerti? Ini kalau hati kita susah, apalagi hati sedang gembira. Subhan, naik juz, naik hafalan, bisa sholat, bisa zikir, itu harus diolah hati itu, jangan biasa-biasa saja. Min afatil a'mal. Termasuk cacatnya kebaikan itu apa? Baik kok dibilang cacat, baik itu kan baik, ya kan? Tapi akan ada cacatnya. Orang ke Mekah itu baik, hati-hati ada cacatnya. Orang ke Madinah itu baik, tapi ada cacatnya. Apa? Sudah sampai di kota Madinah, tidak mau ziarah Nabi, bosan katanya. Bosan lah, sebulan di sini ziarah terus. Itu cacat dalam amal, bahaya. Nah, sampai ke Mekah seminggu 2 minggu, minggu ketiga, malas, nak sholat di Masjidil Haram, sholat di sini baiklah. Itu cacat dalam amal. Apa itu, Mbak? Timbul kebosanan. Wah, itu ngeri. Wong Allah Ta'ala itu mengatakan selama ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Nilai amal itu, dengarkan, nilai amal di Allah akan beli itu bukan per kilo, bukan per ton, tapi per sebesar debu, per sebesar semut. Wah, subhanallah. Bang, Al-Quran itu yang Allah nilainya bukan nunggu 30 juz, bukan nunggu 1 juz, per huruf. Mahal tuh, Pak. Per apa? Per huruf. Nanti kalian tahu kalau kalian sudah kerja, Pak. Kalau kalian dibangun rumah, nyari Pak tukang, Pak, borongan ya, rumah saya tolong dikerjakan. Siap. Berapa upahnya, Pak? Upahnya per senti, Pak Ustadz, ya. Persen? Masang keramik itu per meter. 1 meternya itu ada yang 60.000, 70.000. Kalau dia bilang per sentinya 60.000, mati lah gitu, mati, mahal, paham? Keramik itu yang ini kan keramiknya 50 cm, 50, ini granit, namanya dinding 5 ini granit. Kalau semeter dari 2, 4, 1, 2, 3, 4, namanya semeter. Itu 100.000. 1 meter itu berapa? 100 meter banyak. Tapi kalau dihitung per senti, semeter itu 100 kali 100 senti. Kalau 1 sentinya 100.000, berarti 1 meter bisa 1 juta. 1 masang keramik 4 tuh 1 juta. Mau kalian bayar gitu? Mampu bayar? Ada bisa mahal, Nah, Allah tuh beli mahal, Mbak, bukan beli murah. Coba bayangkan, begitu kayanya Allah, baiknya Allah, berani bayar mahal setiap ibadah itu. Keren, Mbak, tidak? Keren, Mbak.
Nah, kalau di kampung-kampung jual tanah 1 hektar 100 juta, di sini 1 hektar itu 100 kali 100 meter, 100 meter kali 100 harga 100 juta. Kalau di kota 10 meter kali 10 meter 100 juta. Paham deh? Di kota kau beli 100 meter kali 10 kali 10, bisa beli tanah di kampung 100 kali 100, 10 kali lipat. Keren beda. Dan kalian punya tanah di kampung 100 kali 100 dijual, tukar ke kota jadinya 10 meter. Kuburan itu 1 kali 2. Paham tuh? Kalau di kampung 1 hektar bisa 100 jenazah. Kalau di Siko 100 juta cuman jadi 8 jenazah kuburan. Dikit mahal. Nah, Allah Ta'ala itu berani beli mahal. Hebat Allah Ta'ala itu, Pak. Dia nyuruh bayar mahal pula. Oh, kalau gitu enggak kan? Berani nyuruh, enggak berani bayar. Berani minta tolong, bayarnya dikit. Tapi kalau Allah tidak, kayak puasa, junnatum minan nar, ya kan? Memang puasa itu remeh-remeh saja, biasa-biasa saja. Tapi kalau engkau kerjakan, itu perisai dari api neraka. Kalau neraka narik, dia mutus. Kalau neraka mendekat, kamu bisa menjauh. Paham? Paham itu, Mbak? Dan besok ada orang yang kaya tapi tidak bisa bebas dari neraka. Neraka, surga itu mahal, tapi bukan dibeli dengan harta, dibeli dengan takwa. Kalau surga itu mahal, lalu diberi pakai duit, itu neraka galau, neraka galau. Tapi Allah tidak kayak gitu, Mbak. Saking mahalnya ibadah, sekecil apapun bisa beli surga. Alhamdulillah. Paham kira-kira itu? Hargai tiap huruf Al-Quran, hargai tiap tulisan kitab kuning, hargai setiap lapat tasbih. Ada seorang raja di zaman dengar kan, ada orang miskin ya, tiba-tiba besoknya raja ngasih dia tanah, ngasih dia kebun. Oh, seneng tuh orang miskin tuh, Pak. Ngapain sih, Pak? Orang miskin itu berbisik-bisik dengan tetangganya. Raja tuh baik, raja tuh hebat, raja tuh keren, raja tuh kayo, raja tuh sakti. Dia cuma bisik-bisik, raja nggak dengar. Raja tidak ada, karena raja di kerajaannya. Orang miskin tuh hanya berbisik-bisik, ngomong-ngomong tentang kebaikan sang raja. Hebat raja tuh, luar biasa. Ketika ngomong begitu, datanglah pasukan kerajaan yang sedang patroli. Mendengar tidak langsung, setiap lewat rumah tuh mesti orang miskin itu ngomong kebaikan raja. Besok lewat lagi patroli, mesti orang miskin itu bilang raja tuh hebat, bisik-bisik kebaikan sang raja. Apa yang terjadi, Mbak? Akhirnya pasukan itu yang patroli, ketika dia ketemu sang raja, cerita, raja, di sana tuh ada rakyatmu yang masya Allah rumahnya kalau kena angin ambruk. Kalau kena angin apa? Kalau kena angin bergoyang rumahnya raja. Aduh, jadi apa? Cuman raja, setiap aku lewat rumah dia pasti cerita kalau raja tuh hebat. Raja pun senang. Iya. Orang dipuji siapa yang tidak senang, ya kan? Orang jelek jadi bilang cantik senang, kalau dia jelek, apalagi asli dia cantik, lah terbang, gitu kan? Raja itu rakyatmu luar biasa, raja. Pokoknya kalau kau lewat, dia bicara kebaikan engkau. Kau sudah buat ini di desanya, buat ini di desa sana, di mana engkau buat suatu kebaikan. Pokoknya dia ceritakan, raja keren. Kata raja, tapi maaf raja, dia miskin. Rumahnya kalau kena angin dipegangi bisa ambruk, ya. Tiang itu. Raja, benar pasukan, benar sang raja, benar. Dia sering membicarakan kebaikan. Oh, kata raja, sudah. Panggil dia ke sini. Panggil, ketemu raja. Benar, kau sering bicarakan kebaikanku. Iya raja, sambil ketakutan. Benar raja. Wah, kata sudah, karena engkau membicarakan kebaikanku, kuberikan tanah yang luas. Kau garap tanah itu jadi orang kaya. Apa hikmahnya, Pak?
Dia membicarakan kebaikan sang raja. Raja tidak mendengar, lalu memberikan dia hadiah yang besar. Kalau kalian bilang subhanallah, kalian ucap alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah itu esa, Allah itu suci, Allah itu maha besar, tiada Tuhan selain Allah. Walaupun itu suara hati kalian, tetap didengar oleh Allah. Hamadani abdi, hambaku memuji aku. Bisa tidak kalian bayangkan apa yang akan Allah kasih? Raja saja tidak mendengar, baru kata orang dia memujimu raja, raja senang. Ya kayak kalian lah, tinggal di Khadijah. Kata anak Aisyah, wih anak Khadijah itu baik-baik, sopan-sopan, cantik-cantik, pinter-pinter, cuman sikap malas sikat gigi. Pinter-pinter, senang tidak kalian anak Khadijah? Benar kan? Walaupun kalian tidak mendengar berita itu, cuman dengar orang ngomong, sama. Anak Khadijah, anak Aisyah itu rajin-rajin, masya Allah, dikit-dikit hatam, dikit-dikit simaan. Senang tidak anak Aisyah? Walaupun kalian tidak mendengar dari dia langsung, dengar basa-basi. Allah tuh maha mendengar. Sami Allahu liman hamidah. Allah mendengar siapa yang memujinya, Allah mendengar siapa yang mengagumkannya, Allah mendengar siapa yang memuliakannya. Allah SWT dengar walaupun itu suara hatinya. Kalau raja saja yang kayanya terbatas akan memberikan harta yang luar biasa kepada yang memujinya, apalagi Allah. Ngerti? Sudah yakin. Yang bikin rusak itu kita tuh tidak yakin apa ya apa tidak, itu bikin rusak. Allah juga dengar. Kan pantangannya doa, ketika berdoa kita bilang Allah dengar apa tidak? Ya sudah, kalau sudah aku tidak dengar, tidak mau dengar. Ngerti itu? Secara kasat mata kita nggak melihat Allah, secara batin wajib yakin Allah lebih dekat dari yang paling dekat. Tangannya dekat dengan kita, kan? Dekat kan? Dekat kan? Ini dekat. Allah itu lebih dekat daripada tangan kita. Kulit kita dengan kita dekat tak? Oh dekat lah Ustaz, lengket. Allah tuh lebih dekat daripada itu. Urat leher, ini kalau putus kita mati, pisah sama nyawa, pisah sama kalau nyembelih itu di leher tak? Apa nyembelih di buntut? Tidak mungkin kan? Nyembelih di buntut apa di leher? Leher lah kalau nyembelih di buntut, lucu lah. Kenapa di leher? Dekat dengan nyawa. Badan nyawa dekat dengan badan di leher. Kalau dipotong leher nih, nyawanya pergi. Saking dekatnya begitu dia. Kalau putus dia pergi. Allah tuh lebih dekat daripada ulat leher tuh, Pak. Min hablil warid. Min hablil warid. Jadi dengarkan, kalau kalian susah lalu kawan tidak mau nolong, telepon orang tua, HP tidak aktif, itu artinya apa? Allah ingin tolong kalian langsung. Tugas kita adalah mendekat ke Allah. Ambil air wudhu sembahyang. Itu begitu. Ngerti? Ngerti itu? Seperti para nabi dulu. Musa ketemu Fir'aun, ditantang nih. Kayak mana nih? Pasukan tak ada, senjata tak ada, tapi suruh maju. Artinya apa? Allah ingin tolong, Allah ingin bersama. Nah, kita butuh itu, Mbak. Paham tuh. Jangan terlalu bingung hidup. Belajar kok bingung, belajar baik kok ngigau, belajar sedang di jalan Allah kok galau. Apa gawe? Makan tetap makan, Mbak. Walaupun mungkin orang tua tidak bayar, tetap makan tuh lah. Tekan listrik tetap hidup tuh lah. Ngerti kira-kira itu? Tugas kita adalah jiwa kita harus selalu baik dengan Allah. Ngerti itu? Maka di sini bahasanya al-akhillau ba'duhum, subhanallah, yang kita anggap teman baik, nanti kalau tidak takwa, kalau tidak berilmu, tidak bertakwa, pasti jahat dengan itu. Pasti jahat. Suami istri, satu tidak takwa, ujung-ujungnya jahat. Ujung-ujungnya
teman bisnis tapi tidak takwa, ujung-ujungnya jahat. Iya beda. Iya beda. Kakak beradik katakan, beda nasib. Beda nasib, beda pekerjaan, tapi dia tidak takwa, ujung-ujung bertengkar beda, bermusuhan beda. Ada orang bukan adik, bukan kakak, tapi dia takwa, dengan kita sayang beda, hormat beda. Tuh. Jadi apa namanya, Allah mengatakan teman akrab besok jadi musuh kecuali yang takwa. Paham tuh? Kecuali yang takwa itu kan yang takut dengan Allah, prakteknya rajin ibadah, tidak maksiat. Oh, itu butuh iman, butuh ilmu. Di pondok tuh kita belajar, bukan nak sombong jadi takwa, nak berusaha jadi ahli ilmu, supaya jadi ahli amal, supaya kita takut dengan Allah. Ngerti deh? Paham kira-kira tuh? Insya Allah semuanya takwa nih. Ada yang sudah 70% ibadahnya, ada yang 60%, ada yang 30%. Alhamdulillah. Saat berangkat kemarin ke Jogja tuh, subhanallah, dan di Jakarta, Jogja, nengok keadaan, subhanallah, nengok kalian, alhamdulillah. Iyo, kan ibu lebih bicara, alhamdulillah kalian. Oh, dalam keadaan begini, pakai hijab, pakai kerudung, tutup aurat, gawinya ngaji, sembayang, ngaji, sembayang. Alhamdulillah. Di luar sana, jangan karena sembayang, pakai baju belum selesai dijahit dipakai, deh, masih koyak dipakai, belum selesai. Ustaz marah aja, bukan. Nak belajar bersyukur dalam semua keadaan. Ngerti itu? Ketemu satu orang, rumahnya besar nih kan, mak. Rumahnya besar nih kan. Mana bu? Ini dah ada orang kok sepi nih kan. Iyo, anak-anak belum nikah, anaknya belum kerja, belum nikah. Jadi kemana? Kalau ada di rumah kok sepi nih rumah. Iya, dia ingin mandiri, ingin ngekos, tidak mau tinggal sama orang tuanya. Padahal satu kota, satu, mungkin rumahnya di sini, dia ngekos di Sipin sana. Masih SMA katakan begitu. Tidak mau dengan mak bapaknya, aku mau mandiri mak. Kata maknya, iyalah. Nah, kalau kayak gitu nanti gimana sembahyangnya? Sembahyang kok tidak sembahyang? Sembahyang. Terus yang didik akhlak dia siapa? Yang didik dia sembahyang siapa? Yang nak ngajari dia ngaji siapa? Kata orang tuh anak yatim tuh nakal. Maaf yo, yang tinggal dari kecil emaknya yo, karena tidak ada mak bapak maka dia nakal, ya dah? Iya dah mbak? Maka Nabi suruh kita sayang, karena itu kurang kasih sayang. Jangan kalian tersinggungnya anak yatim piatu, bukan. Nakal itu karena mak bapaknya tidak ada yang didik, ya benar. Sehingga kadang nakalnya berlebih karena mak bapak tidak ada berarti marah dengan dia, ya kan? Masa anak tetangga marah, kurang gawe kan? Nah sekarang tuh ada anak-anak yang masih orang tua masih ada tapi terasa yatim piatu, disuruh ngekos dia ingin ngekos di luar, biarlah. Terus balik cuman makan berangkat lagi, tidur main di rumah dia dewe. Keren gak kira-kira tuh? Keren beda? Mau kayak gitu? Ada dulu orang yang susah, keluarganya susah, anaknya kerja dewe. Karena kalau dengan orang tua takut nyusahin. Kalau berlebih duit, misah juga, misah. Yang dikhawatirkan tuh akhlaknya kayak mana, nasib akhlaknya gimana, nasib pertemanan dia tanpa orang tua yang ngawas tuh kayak mana nasibnya. Ngerti itu? Ada orang tua yang hidupnya susah, anaknya dia sudah kecil lah bisa, ngapa nak kerja dan menyusahkan mak bapak, ada kan? Ini bukan susah, berlebih, duitnya berlebih, misah juga misah.
yang saya khawatir bahaya kan, kayak mana nasib sholatnya. Allah, mending kalau masuk pesantren. Itu pula pikiran saya. Oh, kalau seumuran jadi pesantren, iyalah mudah-mudahan, iya kan, lebih mudah baiknya, lebih mudah sholatnya, lebih mudah ngajinya. Kalau seumuran kalian, misalnya umur kalian nih mbak-mbak nih, coba orang tua ngasih duit, saya cari kau sana, nih duit, keren mana? Balik jadi hantu, jadi apa? Jadi ATM dikasih, motor dikasih, kos-kosan dibayarin. Ayo, jadi apa kira-kira? Mbak kok jadi mak lampir lagi, mak lampir. Ini jadi Nyi Roro Kidulnya nih, berubah jadi artis kalau kalian. Jadi apa? Jadi apa? Jadi apa? Nggak jadi Hafizul Alimah, jadi artis kalau kalian. Bukan jadi bintang film, jadi binatang film. Jadi bintang. Mending bintang film, itu enggak binatang film. Itu namanya kan orang tua, ya dah. Masing-masing cara pandangnya beda. Kadang tuh ibu ngomong bersyukur ya, kalian dipilih oleh Allah di suasana yang kayak begini zamannya. Allahu Akbar, masih diperdengarkan nama Allah, nama Rasulullah, Quran. Allah ya Rabbi, Allah ya, Allah ya. Ini maka berteman yang baik, paham? Karena teman yang tidak baik itu musuh. Kalau kalian kok teman dijadikan musuh, berarti kita tidak baik. Paham deh? Hidup tanpa teman itu celaka, mbak, celaka, bingung, serba salah. Berteman, maka kata Nabi, bahkan ada hadis mengatakan la yaqulu ta'amaka la yaqulu ta'amaka illa taqiyun. Ada hadis itu, mbak, tidak boleh makan makananmu kecuali yang orang takwa. Riwayat hadis itu kalau ada dua pilihan, Islam dan Islam, kasihkan ke Islam dulu. Kalau dua-duanya Islam, cari yang paling takwa. Yang sikok sembahyang sehari cuma 4 kali, yang sikok 5 kali. Kalian nak ngasih makan, perintah hadis ngasih makan yang sembahyang 5 kali. Atau yang 2 orang nak dikasih, satu di antara 2 yang sikok sembahyang sehari sekali, yang sikok sembahyang sehari 2. Perintah hadis loh, mbak, kasih makan yang sembahyang 2 kah? Tidak boleh makan makananmu kecuali orang yang takwa. Nah, ini menuntut kita untuk jadi orang yang takwa, biar disayang Allah, disayang Rasulullah. Ngerti itu, mbak ya? Nah, jangan sampai kawan-kawan yang baik dibenci. Nak jadi apa? Salah benci namanya. Salah apa? Salah. Fir'aun salah benci, Musa dibenci, habis dia celaka. Orang-orang Musa baik kok. Namrud seorang raja salah membenci. Siapa yang dibenci? Nabi Ibrahim. Habis diserang dengan lalat, dengan nyamuk, habis. Kaum Ad, kuat, semua berotot, salah membenci. Siapa yang dibenci? Nabi Hud. Habis Allah kirim angin, diterbangkan, dibantai. Abu Jahal, Abu Lahab salah membenci. Nabi Muhammad dibenci. Orang tidak pernah salah dibenci. Kekasih Allah dibenci. Apa nasib Abu Jahal, Abu Lahab? Sebelum mati lah pesen tiket neraka. Belum mati lagi, saya selana renza talahab, pasti masuk neraka. Belum mati enggak, sudah dikasih kabar masuk neraka. Kenapa? Karena dia mengatakan tabbat yada Muhammad, tabbat yada Muhammad, kau celaka. Kata Allah, tabbat yada Abi Lahab wa tab, kau yang celaka, kau yang celaka, itu kan. Kau kasih aku, kau celaka, kau yang celaka, kan aku yang ngatur celaka hidayah. Paham kira-kira itu. Nah, di pondok itu tolong, semakin bertambah hari, bulan dan tahun, ada yang besar semakin kita hormati. Yang besar nengok yang masih kecil semakin disayang. 2 sifat. Puncaknya kita mati besok, full rasa hormat dan sayang, tidak ada benci sama sekali. Itu cocok. Jangan semakin
tua makin benci. Aduh, itu namanya menjadikan hidup neraka sebelum neraka. Paham deh? Sudah miskin sebelum miskin beneran, sudah sial sebelum kena nasib buruk. Kenapa tadi? Hidup semakin hari semakin timbul bencinya. Olah baik. Kalau ada orang lempar api, ngelempar batu, ngelempar apa, apinya disingkirkan, orangnya tuh nanti. Paham? Ada yang ngejek, ada yang benci, ada gitu. Diolah itu kata-kata, diolah-olah, bawa sembahyang, bawa wudhu, lapor sama Allah. Ya Allah, tolong rubah kata-kata jelek itu menjadi kata-kata motivasi. Aku bersabar, gantinya selesaikan cepat ilmuku, akhlak. Jual ke Allah. Aku diejek ya Allah, aku sabar, aku jual kepada Engkau. Engkau yang nyuruh jangan dendam, Engkau yang nyuruh jangan balas, Engkau yang nyuruh jangan iri. Aku jual kepada Engkau, tolong ganti dengan apa? Ilmu, akhlak dan amal. Gampang kan? Gampang kan? Maka setiap nabi itu makin sakti. Nabi-nabi itu makin hari makin sakti. Dulu tongkat Musa cuma jadi ular, lalu bisa tambah sakti belah lautan. Kenapa? Setiap kezoliman Fir'aun diolahnya, disabarin, dijual ke Allah. Allah beli dengan harga yang mahal. Modal tongkat bisa menghancurkan 1 juta pasukan. Sakti tak betul? Sakti apa tidak? Semoga Allah Ta'ala memilih kita menjadi ahli ilmu. Allahumma amin ya rabbal alamin. Amin ya Allah. Amin.